saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua pemilih Prabowo Gibran yang kena prank soal program makan siang gratis. Kemarin kan setelah mereka deklarasi kemenangan, kemudian tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini kan menjelaskan bahwa program makan siang gratis ini baru bisa terrealisasi pada tahun 2029. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Pak Dimas. Info kali ini saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua pemilih Prabowo Gibran yang kena prank soal program makan siang gratis. Kemarin kan setelah mereka deklarasi kemenangan, kemudian tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini kan menjelaskan bahwa program makan siang gratis ini baru bisa terrealisasi pada tahun 2029. Nah, ini kan kemudian dipelintir oleh beberapa media bahwa program ini akan direalisasikan pada tahun 2029, seolah-olah seperti itu. Nah, kemudian pendukung Prabowo Gibran yang kemarin ini berharap sekali program makan siang gratis ini, kemudian pada ngamuk-ngamuk dan pada nyesel. Tapi kemudian tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini buru-buru melakukan klarifikasi bahwa sebetulnya itu bukan dilakukan atau direalisasikan pada 2029. Tapi setelah Prabowo Gibran dilantik nanti, kalau misalkan menang melalui perhitungan real count, itu mereka sudah mulai melakukan program ini, tapi secara bertahap. Nah, baru selesai total pemberian makan gratis kepada 82,9 juta anak dan ibu hamil ini baru selesai pada tahun 2029. Jadi selama 5 tahun ini program ini secara bertahap. Nah, sebetulnya ini sudah pernah saya bahas dulu, mungkin sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, bahwa program ini untuk seluruh 82,9 juta anak dan ibu hamil ini memang akan dilakukan secara bertahap dan selama 5 tahun masa kepemimpinan Prabowo Gibran. Saya sudah bahas dan saya sudah ingatkan dulu. Tapi kalian sih ngotot pilih Prabowo Gibran. Jadi penjelasannya begini. Setelah kita membaca beberapa berita kemarin, hari ini, ternyata program ini baru akan dilaksanakan pada tahun 2025. Yakni 1 tahun setelah mereka menjabat, Prabowo Gibran ini menjabat. Nah, sekarang pertanyaannya, di tahun pertama, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka akan merancang program ini dan mengumpulin duit dulu. Caranya gimana? Caranya dengan memangkas subsidi energi. Dan siap-siap aja, Pertalite 10.000 akan hilang, lalu kemudian juga LPG 3 kg akan naik harganya. Nah, sekarang kita yang bukan pemilih Prabowo Gibran, pada akhirnya kan juga ikut merasakan imbasnya. Kita, hampir semuanya juga menggunakan LPG yang melon, LPG 3 kg. Lalu kita juga hampir setiap hari mengkonsumsi Pertalite Rp10.000 per liternya untuk motor-motor kita. Mungkin kalau untuk mobil, ada yang menggunakan Pertalite, ada yang menggunakan Pertamax. Nah, ini nanti akan subsidi ini yang akan kurangi. Nah, pengurangan subsidi ini dijelaskan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran untuk apa? Karena selama ini tidak tepat sasaran, karena mereka mengklaim bahwa 80% penikmat subsidi ini adalah masyarakat kaya. Padahal kalau kita bermain atau berpikir secara logis, masyarakat yang ada di level bawah, mungkin memang mereka tidak punya motor, mereka kemudian jarang yang menggunakan kompor gas yang menggunakan LPG. Mungkin di beberapa pelosok-pelosok desa mereka masak masih menggunakan kayu bakar, lalu kemudian mereka jarang yang memiliki motor untuk membeli bahan bakar minyak atau Pertalite. Memang ada sebagian masyarakat itu. Tapi apakah kemudian distribusi makanan, pupuk, dan lain sebagainya yang mereka butuhkan kebutuhan sehari-hari, apakah tidak menggunakan BBM bersubsidi? Ekspedisi, mereka ini lebih banyak menggunakan BBM bersubsidi untuk
mendistribusikan bahan-bahan makanan, kemudian pupuk, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di pelosok-pelosok. Mereka membutuhkan itu. Nah, kalau misalkan ini nanti subsidinya dicabut, lalu kemudian mereka harus mengkonsumsi BBM dengan yang non-subsidi, otomatis harga-harga pangan, kemudian pupuk, dan lain sebagainya, ini juga otomatis akan naik. Harga-harga makanan di warung makan ketika LPG melon atau yang 3 kg yang bersubsidi ini kemudian subsidinya ditarik, maka harga-harga ini akan naik semua. Itu yang akan terjadi. Itu baru di tahun pertama. Dan kita semua, satu Indonesia akan merasakan dampaknya gara-gara kalian 57% masyarakat Indonesia yang mencoblos Prabowo Gibran. Nah, sekarang baru di tahun 2025 program ini akan dilaksanakan. Selama 4 tahun masa kepemimpinan ini akan memberikan makan gratis kepada 82,9 juta anak dan ibu hamil yang ada di Indonesia. Nah, ini diberikan secara bertahap. Nah, kalau di rata-rata, ini kurang lebih akan ada sekitar 20, sekian juta, hampir 21 juta yang mendapatkan makan siang gratis ini. Kemudian dengan anggaran 400 triliun rupiah. Sekarang 400 triliun rupiah dibagikan kepada 20 juta orang. 21 juta orang. Kira-kira berapa yang akan mereka dapatkan? Kalau perhitungan saya kemarin selama 1 tahun ini kemudian diberikan kepada 20 juta orang, masing-masing satu orang akan mendapatkan makan siang gratis selama 1 tahun dengan biaya per harinya makan ini sekitar 13.500 rupiah. Nah, sekarang dengan 13.500 per orang per hari, apa yang kira-kira mereka dapatkan? Apakah nanti akan mencukupi gizi bagi anak-anak Indonesia ini? Ini masih hitungan kasar, 13.500 yang turun dari pemerintah pusat. Belum lagi nanti ketika mereka dipangkas di provinsi, di kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, bisa-bisa mereka nanti cuma bisa makan nasi dengan lauk sayur sawi. Nah, ini belum lagi persiapan untuk program makan gratis ini. Pemerintah Prabowo Gibran akan menaikkan tax ratio. Bukan menaikkan pajaknya, bukan, tapi rasio pajaknya yang akan dinaikkan. Jadi mereka akan mentarget yang semula targetnya sekian, akan ditargetkan sekian. Nah, ini kemudian juga mereka akan merevisi tentang PPN, pajak pertambahan nilai. Itu nanti juga akan membebani masyarakat. Nah, kita semua ini yang tidak memilih Prabowo Gibran pasti juga akan kena imbasnya. Satu Indonesia. Sementara kita tidak akan mendapatkan makan siang gratis itu. Dan saya yakin sekarang buat kalian yang kemarin pada pemilu tanggal 14 Februari coblos Prabowo Gibran, sekarang pasti akan menyesal menghadapi kenyataan seperti ini. Karena yang kalian pilih hanyalah orang-orang yang bisa joget-joget tanpa bisa punya visi misi yang luar biasa ke depan. Sekarang bayangkan, Pak Anies dan Pak Ganjar, orang yang benar-benar melakukan kampanye keliling Indonesia. Mereka harus bangun pagi, kemudian di satu hari mereka harus berpindah dari satu daerah ke daerah lain, kadang bisa 2, 3 di provinsi yang berbeda. Melakukan itu setiap hari dengan biaya nggak sedikit. Kemudian dikalahkan dengan orang yang benar-benar nggak melakukan kampanye, cuman joget-joget, program makan siang gratis, dan itu yang kalian pilih. Nah, sekarang kita bisa membayangkan nggak bagaimana Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran kalau memang mereka ternyata menjadi presiden dan wakil presiden di 2024. Ini akan menuju Indonesia hancur dan Indonesia bangkrut seperti yang diprediksi oleh Prabowo pada tahun 2030. Jadi impian kita untuk menuju Indonesia emas di 2045 semuanya omong kosong. Jadi, kenapa? Sekarang saya bisa mengambil kesimpulan begini. Pak Anies Baswedan, kemudian mereka ini dan Gus Imin itu mencanangkan program punya pendidikan gratis. Sementara Pak Ganjar juga punya program pendidikan gratis dan internet gratis untuk masyarakat Indonesia, untuk anak-anak sekolah.
Sementara Prabowo Gibran punya program makan siang gratis. Nah, masyarakat Indonesia ini yang memang sampai detik ini kebodohan dan kemiskinan yang dipelihara oleh negara untuk memenangkan pasangan ini, ya mereka pasti memilih makan siang gratis. Apalagi mereka juga mengandalkan hidup dari bantuan sosial. Kenapa? Ya karena memang kebodohan dan kemiskinan ini terus dipelihara. Makanya mereka mengandalkan itu, mereka menjadi pemalas dan tidak mau berusaha. Sekarang, ada mungkin satu kesimpulan yang akhirnya bisa saya ambil bahwa ketika Pak Ganjar kemudian punya program satu keluarga miskin satu sarjana, sepertinya itu yang ditakuti oleh mereka. Karena apa? Karena kalau misalkan satu keluarga di desa, satu keluarga miskin ini kemudian punya satu orang sarjana, maka kemiskinan dan kebodohan ini otomatis lambat laun akan tergerus, akan hilang. Minimal, meskipun mereka ini nggak pintar-pintar amat, tapi kalau misalkan mereka ini sudah kuliah, minimal mereka punya pola pikir yang kritis terhadap pemerintahnya. Dan itu yang tidak akan dibiarkan oleh pemerintah yang sekarang. Karena kemiskinan dan kebodohan akan terus mereka pelihara. Makanya kebanyakan dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia sekarang, pemilih Prabowo Gibran itu lebih memilih makan gratis. Lebih memilih program makan siang gratis daripada program pendidikan gratis atau program internet gratis yang bisa mengembangkan kreativitas mereka. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa semua orang punya perut, tapi tidak semua orang punya otak. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk kalian yang kena prank. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. No freelance. Tidak ada makan siang yang gratis.